Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada saat ini berjudul Memilih Bersukacita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, hanya Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Firman-Mu itulah yang menghibur kami. Untuk itu kami membuka hati dan pikiran kami buat kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kekasih-kekasih Tuhan, pada umumnya orang akan merasa bersedih ketika mengalami kejadian yang menyusahkan, apalagi hal itu menyangkut jiwa yang terancam. Orang akan merasa takut, cemas, dan mungkin bersungut-sungut. Namun, ada satu peristiwa yang aneh pernah terjadi pada orang Israel ketika mengalami ancaman. Mereka justru memilih bersorak-sorai dan bersukacita daripada bersedih dan menangisi nasibnya. Peristiwa ini terjadi di saat Raja Yosafat memerintah Israel. Saat itu mereka diserang oleh Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Israel tidak memiliki kekuatan untuk melawan laskar yang besar itu. Apa yang mereka lakukan? Sekalipun gentar, mereka tidak bersungut-sungut dan bersedih, melainkan bersorak-sorai dan menaikkan puji-pujian bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawarikh 20 ayat 20b. Maka yang terjadi adalah kuasa dan pertolongan Allah turun atas Israel. Allah lah yang berperang bagi mereka. Musuh lari tunggang langgang dan orang-orang Israel itu tinggal memungut barang jarahan yang jumlahnya lebih banyak daripada yang mampu mereka bawa. Saudaraku, mungkin saat ini saudara sedang mengalami tekanan ataupun permasalahan yang berat sekali. Pertanyaannya, sudahkah saudara melibatkan Tuhan dalam persoalan saudara? Kalau sudah, janganlah saudara meratapi keadaan saudara. Berikanlah ruang buat Tuhan ambil alih dan menyelesaikannya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk saudara bersedih hati. Apa yang membuat seseorang merasa senang atau susah, bahagia atau menderita, sebenarnya bukan karena keadaan yang dialaminya, melainkan cara pandang orang tersebut dalam menghadapi keadaannya. Artinya, sukacita dan kebahagiaan itu adalah suatu keputusan, bukan keadaan. Salomo menyatakannya dengan tepat, hari orang berkesusahan buruk semua, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amsal 15 ayat 15. Jangan menunggu keadaan berubah baru bersukacita. Sikap hati kitalah yang perlu berbenah. Saat kita mampu mensyukuri dan menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan, saat itulah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami alami selama ini. Banyak hal yang bisa kami syukuri oleh karena kasih kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.